Ramalan Siliwangi tak pernah terbukti secara nyata dalam sejarah Indonesia. Jika menilik kebenaran ramalan Jayabaya, itu hanya bersumber dari teks-teks yang tertulis beberapa abad sesudahnya. Jikapun ramalan tentang Ratu Adil benar adanya, siapapun tak bisa memastikan apakah sosok Ratu Adil itu sudah ada ataukah belum. Pada prinsipnya, setiap ramalan akan datangnya Ratu Adil atau Satrio Piningit mengindikasikan adanya harapan yang utopis akan datangnya hidup yang serba makmur, ideal, dan terbebas dari segala cobaan dan ujian. Padahal sejatinya, tak ada kehidupan di dunia ini yang terbebas dari masalah, biarpun sang pemimpin itu adalah seorang wali, santo, bahkan nabi sekalipun. Dalam sejarah kapanpun dan negeri manapun, nasib peradaban suatu masyarakat dan bangsa tak ubahnya seperti roda yang terus berputar. Ada musim hujan, ada paceklik, ada kemakmuran, ada kekurangan pangan, bahkan ada kemenangan, ada pula kekalahan. Sebagai salah satu contoh, Nabi Muhammad sendiri tak sanggup memprediksi apa-apa yang bakal terjadi dengan pasukannya yang luluh lantah pada saat Perang Uhud. Meskipun sebelumnya, dalam Perang Badar, pengikutnya telah mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Setiap ramalan, termasuk Jayabaya, tak pernah mengabarkan apa yang terjadi setelahnya, dan siapakah sosok sebenarnya dari sang Ratu Adil tersebut. Munculnya sikap fatalistik dari para penganut kepercayaan ini akan menimbulkan sikap skeptis manakala siapa yang menjadi idolanya belum muncul. Mereka bahkan berkorban untuk menyerahkan nasib hidupnya demi untuk menyambut kedatangannya. Padahal, bukankah kemakmuran dan kejayaan hanya mungkin terjadi jika setiap elemen masyarakat memiliki kepekaan dan kepedulian untuk berbuat, baik dalam hal yang sederhana sekalipun. Tidak ada seorang pun yang boleh diam tanpa kontribusi untuk menciptakan perubahan itu sendiri. Sikap skeptis dan fatalistik justru akan menghambat kemajuan serta merugikan negeri kita sendiri. Sikap skeptis dengan bergantung pada nasib orang lain juga akan merugikan perubahan yang ada dalam diri sendiri. Sedangkan, konsep ideal yang diteladani orang-orang bijak, hendaknya perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Setiap individu harus bertanggung jawab melakukan perubahan, dan tak lagi hanya menanti-nanti datangnya sang nasib. Untuk itu, jangan sampai narasi Ratu Adil dimanfaatkan untuk meninabobokan rakyat marginal, sehingga pembodohan dan pendangkalan lagi-lagi menjadi agenda terselubung bagi kaum politisi yang berkepentingan menjadi penguasa di negeri ini. Ramalan Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Pramudia Anantatur pernah memberi peringatan agar bangsa ini jangan bergantung pada hal-hal yang irasional dan tak masuk akal. Kepercayaan pada ramalan akan melemahkan daya pikir dan ikhtiar manusia, karena ia cenderung menggantungkan hidupnya pada nasib buta tanpa harapan dan cita-cita. Kepercayaan pada Sang Ratu Adil sebegitu melekat dalam kehidupan masyarakat. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah Satrio Piningit, yang berarti Sang Juru Selamat. Kepercayaan pada Sang Juru Selamat tak terlepas dari ramalan Pujangga Jayabaya, syair-syair Ronggo Warsito, hingga dokumen-dokumen klasik seperti Kalatida dan Darmo Gandul. Dalam karya prosa, mengindikasikan para seniman senior yang banyak berkarya di masa Orde Baru justru telah diselubungi mental hurafat dan tahayul untuk melumpuhkan para penulis muda yang dianggap mengancam status quo kepentingan mereka. Ramalan yang menyebut-nyebut akan munculnya 7 sastrawan muda yang naik daun, tak ubahnya dengan dokumen gaib tentang 7 Satrio Piningit yang akan memimpin dan menguasai bekas wilayah Majapahit. Konon, ketujuh penguasa itu adalah Satrio Kinunjara Murwa Kuncara, Satrio Mukti Wibawa Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumela Atur, Satrio Lelana Tapang Rame, Satrio Piningit Hamung Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning Gapura, dan Satrio Pinandita Sinisihan Wahyu.
Sementara itu, keyakinan terhadap Sang Ratu Adil di kalangan masyarakat Sunda sangat terkait erat dengan mitos-mitos tetua Sunda di seputar Raja Siliwangi. Mitos itu seakan mengisyaratkan kehidupan masa depan yang terbebas dari masalah, terutama ketika munculnya Sang Ratu Adil yang arif dan bijaksana, serta akan dijuluki sebagai bocah Angon atau Sang Penggembala. Tidak sedikit masyarakat yang meyakini bahwa Ratu Adil kelak akan memimpin negeri ini. Pada setiap pemilihan umum, sebagian masyarakat tidak hanya memilih, melainkan juga mencari-cari sang juru selamat. Fenomena ini sering dimanfaatkan kaum politisi, hingga menjadi komoditas empuk untuk membungkam dan meninabobokan masyarakat awam. Secara historis, kepercayaan kepada Sang Ratu Adil seakan mengejawantah sejak era Pangeran Diponegoro yang berani memimpin pemberontakan terhadap pendudukan Belanda. Menyusul di awal abad ke-20, tepatnya tahun 1919, ketika seorang warga Jawa Timur, Jebrak, berambisi ingin mengembalikan kejayaan Majapahit. Di pertengahan abad ke-20 tak asing lagi figur Bapak Bangsa Soekarno yang juga digadang-gadang sebagai sang juru selamat. Meskipun sudah memasuki era milenial serta munculnya generasi artificial intelligence, seakan tak menggerus kepercayaan sebagian masyarakat pada kedigdayaan Sang Ratu Adil. Akhir-akhir ini, semakin marak kepercayaan sebagian masyarakat pada figur yang dianggap mumpuni. Fenomena ini tak terlepas dari sistem pemerintahan kita yang mengacu pada kekuasaan raja-raja di berbagai daerah dan kepulauan. Sang raja dianggap memiliki legitimasi politik sekaligus spiritual bagi para kawula. Ia dianggap sebagai titisan para dewata, hingga rakyat memberikan loyalitas penuh kepadanya. Di sisi lain, seorang tokoh spiritual, ulama dan habaib, yang dianggap guru yang memiliki otoritas, serta dianggap mampu memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat. Bahkan di pusat ibu kota Jakarta, kita masih menemukan orang-orang yang hidup matinya dicurahkan sepenuhnya bagi perjuangan untuk membela sang raja, ulama, maupun habaib, biar serendah apapun kualitas spiritual maupun wawasan kebangsaan dan kewarganegaraannya.